بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwanil kiram wa akhwatil karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Thalathatul Usul wa Adilatuha. Sebelumnya penulis rahimahullah taala telah menyebutkan kepada kita surat Al-Asr sebagai dalil untuk 4 perkara yang wajib diketahui dan direalisasikan oleh setiap muslim. Dan telah kita ketahui sisi pendalilan dari surat ini untuk 4 perkara yang beliau sebutkan sebelumnya. Berikut ini kata penulis, qala Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum." Berkata Imam Syafi'i terkait surat Al-Asr ini, andai kata Allah tidak menurunkan suatu argumen kepada makhluknya, hamba-hambanya kecuali surat ini, maka sungguh surat ini sudah cukup untuk mereka. Baik, beberapa poin terkait ucapan Al-Imam Syafi'i ini. Yang pertama terkait beliau, Al-Imam Syafi'i nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Beliau dari suku Quraisy, ya, dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau lahir dalam keadaan yatim dan beliau dibimbing oleh ibu beliau sendiri semenjak kecil untuk menuntut ilmu agama, dan beliau sudah hafal Al-Quran dengan lancar, mutkin. Di saat beliau sudah masih berumur 7 tahun, di umur 10 atau 11 tahun beliau sudah menghafal Muwatta Imam Malik yang di dalamnya puluhan ribu hadis Nabi SAW, dan umur belasan tahun atau 11 tahun beliau sudah direkomendasikan oleh guru-gurunya menjadi mufti. Beliau seorang ulama yang luar biasa, kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu agama. Sekalipun beliau lahir dalam keadaan yatim, dari rumah tangga yang sangat miskin. Saking miskinnya beliau, ketika menuntut ilmu agama disebutkan beliau tidak punya biaya untuk membeli buku tulis, maka hadis-hadis yang beliau miliki beliau tulis ke dinding-dinding rumah, ke batu-batu atau ke lempengan-lempengan pelepah kurma. Nanti di pelepah kurma atau di lempengan-lempengan batu, sampai suatu saat tulisan hadis beliau di lempengan batu atau pelepah kurma tersebut memenuhi rumah beliau. Ibu beliau pun memerintahkan beliau untuk membuangnya, kemudian beliau pun mengambil satu persatu dan menghafalnya. Setelah itu baru beliau bakar atau beliau buang. Baik, beliau menyatakan bahwa andai kata Allah Jalla wa'ala tidak menurunkan suatu argumen kepada hamba-hambanya kecuali surat ini, maka sungguh surat ini sudah cukup sebagai argumen dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka, yang dengannya mereka tidak dapat beralasan lagi di hadapan Allah Jalla wa'ala atas pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Kenapa Imam Syafi'i berkata demikian? Bukankah di dalam surat ini tidak ada pembahasan wudu, tidak ada pembahasan salat, haji, puasa, umrah dan yang lain-lainnya dari pembahasan-pembahasan agama? Sementara beliau berkata, andai kata tidak ada hujjah yang turun kepada makhluk ini kecuali surat ini, maka sudah cukup untuk mereka. Maksudnya kata para ulama bahwa surat ini adalah surat dengan keringkasannya, tetapi memiliki makna yang mencakup, yang dengan makna yang mencakup tersebut sudah cukup sebagai argumen dan seruan dari Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya untuk berjalan di jalan yang baik dan meninggalkan jalan yang buruk. Kenapa? Karena kata Syekh Abdurrahman Qasim yang mensyarah Al-Usul Thalatha, karena di dalam surat ini menunjukkan kepada 4 perkara, ilmu, amalan, dakwah, dan bersabar di atas gangguan di jalan tersebut, sebagaimana yang telah kita sebutkan sisi pendalilan untuk 4 perkara ini dari surat ini di pertemuan yang lalu. Maka surat ini telah mengumpulkan atau mengandung seluruh kesempurnaan untuk manusia, ya, seluruh tingkatan
manusia yang sempurna. Nah, dengan mendengar surat ini seorang dituntut berilmu. Dengan dia berilmu akan mengetahui hukum-hukum agama. Dia dituntut untuk beramal, untuk berdakwah dan bersabar. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan wahwa kama qala. Ya, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini. Fa inna Allah akhbara anna jami'an nas khasiruna illa man kana fi nafsi mu'minan salihan wa ma'a ghairihi musiyan bil haqqi musiyan bis sabr. Karena di dalam surat ini Allah Jalla wa Ala mengkabarkan bahwa seluruh manusia berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh kepada Allah Jalla wa Ala dan mau memberikan atau berdakwah kepada jalan yang benar dan saling menasihati di antara mereka di atas kesabaran. Nah, artinya ucapan Imam Syafi'i ini tidak bermaksud, beliau tidak bermaksud bahwa dengan surat ini orang sudah bisa beragama Islam dengan sempurna. Ini sesuatu yang tidak dimaksud oleh beliau dan sesuatu yang jelas dari ucapan beliau, karena dalam surat ini tidak ada pembahasan rincian-rincian Islam, tapi maksud beliau adalah argumentasi dari Allah Jalla wa Ala yang merupakan sebagai hujah untuk mereka berilmu, beramal, mendakwahkannya dan bersabar di atas gangguan pada jalan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.